Baik, berikutnya selanjutnya kita akan membuat gerakannya, jadi animasi gerakannya. Nah, tadi kita sudah mengatur pencahayaan, kita sudah mengatur kamera, jadi kameranya sudah menghadap sini. Nah, ini untuk animasinya nanti kita bisa menggunakan metode pergerakan kameranya dengan sedikit menambahkan gerakan-gerakan pada objeknya. Jadi pada saat animasinya nanti kita gerakan seperti ini, jadi seolah-olah mereka sedang berdiskusi gitu kan. Nah, untuk bisa menggerakkan ini kan kita gerakan manual. Jadi nanti untuk bisa gerakan secara otomatis, jadi kameranya gitu yang gerak sendiri, kita gunakan namanya keyframe. Keyframe kemarin sudah kita bahas di animasi 2 dimensi. Sekarang kita bahas bagaimana caranya di animasi 3 dimensi. Yang pertama-tama, kita kunci dulu semua objek ini, jadi tekan A. Objek ini semua dikunci, kemudian kita fokus ke bagian bawah ini ada di bagian sini nih, jadi namanya timeline. Ini bisa kita besarkan saja. Tuh, motor. Geser agak ke atas. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini ada tulisan star 1 N250. Ini maksudnya ada 250 frame. Kemarin kan satu frame itu kita membutuhkan 1 detik itu kita membutuhkan sekitar 12 frame. Jadi kalau misalnya 250 berarti ada berapa detik yang kita dapatkan? Hitung sendirilah. Maka untuk bisa mendapatkan 30 detik kalian butuh berapa frame gitu. Nah, untuk pertama-tama kita sekarang harus wajib istilahnya kita kunci semua objek ini. Jadi klik A dulu. Jadi pastikan ada di objek mode. Kemudian klik A, ketik A maksud saya sampai semua objek terseleksi, semuanya orange kan. Kalau kita perhatikan ini ada yang hitam-hitam kan, semuanya harus orange A gitu kan. Harus ada seperti ini. Kita kunci di bagian ini. Untuk membuat keyframe-nya, kamu taruh kursormu di tengah-tengah ini, harus di sini ya. Tekan tombol I yang di keyboard, I ya, ikan, I. Tekan tombol I, kemudian kamu pilih lock rod scale. Jadi kita kunci semua objek ini agar berada di satu tempat ini. Itu maksudnya. Kalau sudah, kita akan masuk ke animasi untuk kameranya dulu. Baru nanti kita masuk animasi untuk objeknya. Nah, untuk menggerakkan kamera kita masuk ke mode yang tadi yang 0 itu. Nah, ini. Jadi kalau sudah ini, pastikan yang tadi di sini itu sudah tercentang lock kamera to view-nya ya, sudah tercentang ini. Kalau sudah, sekarang kita pindahkan sini. Ini kan ada garis warna hijau nih. Ini kita sebut kursor. Ini kursor. Pindahkan ke frame nomor 20. Atau frame nomor 10 deh. Ini kalau melihat ada 10 gitu kan. Kalau kamu geser itu jadi 10, jadi 12 gitu. Pindah ke 10. Kamu seleksi yang kameranya saja. Nah, untuk menyeleksi kamera kamu klik di bagian ininya, di bagian garisnya ini sampai yang terseleksi cuma kamera, jangan sampai terseleksi semua objek. Nanti semua objek yang bergerak kalau kamu seleksi semua objek, kalau masih aktif A-nya itu saya. Kemudian baru kamu putar pakai scroll tengah gitu, misalnya scroll gini, scroll dia. Set, sudah seperti ini, baru tekan I lagi. Lock rod scale. Nah, nanti gerakannya seperti ini. Tuh, kan seperti ini dia. Ada gerakannya. Jadi kalau untuk memplay ini, kamu play di sini. Nah, ini terlalu dekat kayaknya nih. Nanti kita unduh aja dulu. Kita hilangkan. Jadi pindahkannya pendek-pendek aja. Nah, seperti ini baru I lock rod scale. Kemudian kita pindah agak jauh. Nah, di sini deh. Pindah gerakan sedikit. Jangan terlalu jauh ya, nanti terlalu cepat gerakan kameranya. I lock rod scale. Kemudian pindahkan ke 30, pindahkan sedikit. I lock rod scale. Pindah ke 40, klik di sini. Kemudian drag sedikit. I lock rod scale. Lagi ke sini. I lock rod scale. Sudah, cuma itu aja sih yang kita lakukan. Sedikit I lock rod scale. Akan seperti ini gerakannya. Play. Nah,
pindahkan sampai dia muter 360 derajat. Kerjakan seperti ini ya, jadi memang seperti ini kerjakannya animator. Sedikit block scale, sini tekan sedikit block scale, sedikit block scale, jadi makin banyak keyframe yang kita buat, maka makin panjang animasinya. Sudah. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, maka nanti akan kita render. Kita play dulu. Ini kan kita buatnya cuma sampai 120 ya. Jadi kalau misalnya ini kosong, ada baiknya kamu akhiri si animasi ini, si frame ini sampai 120 lebih sedikit, 130 lah. Jadi n-nya ini ganti 130 karena yang kita buat kan cuma sampai 120 kan. Jadi yang sisanya itu sia-sia, nanti tidak berguna. Nah, sudah selesai. Simpan untuk scene 1. Ini untuk satu scene ya. Jadi gerakan ini untuk satu scene. Jadi untuk satu scene itu satu file gitu maksudnya. Satu scene itu satu file. Jadi ini disimpan file save as. Misalnya simpan di folder baru di sini. Create new directory animasi Among Us. Klik di sini, ganti namanya menjadi scene 1. Scene 1. Save. Dan ini untuk scene 1. Dan untuk scene 2-nya nanti reset lagi dia animasinya. Reset jadi pertama gitu, jadi awal gitu. Oke, itu untuk scene 1. Kita lanjutkan di video berikut.